Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas PSPC, akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami terkait dengan tujuan hidup. Namun sebelumnya perkenalkan, kami ada Vita, ada Brahma, ada Agatha, ada Linda, dan ada Maria. Nah, apa sih tujuan dari penelitian kami ini? Tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan hidup yang dimiliki oleh individu yang berada pada rentang usia 18 hingga 28 tahun atau disebut pada masa emerging adulthood berdasarkan konstruk tujuan hidup. Nah, selain itu, individu seringkali diperhadapkan pada kebingungan dalam menentukan tujuan hidupnya, terlebih mereka yang masih berusia muda. Lalu, bagaimanakah pendapat para ahli terkait hal tersebut? Menurut Wood et al. Tahun 2018, masa di mana individu mulai mengeksplorasi diri dan lingkungannya disebut dengan masa emerging adulthood. Sedangkan menurut Papalia dan Fieldman pada tahun 2014, pada masa ini seseorang sudah mulai mengeksplorasi dirinya untuk mulai hidup terpisah dari orang tua dan hidup secara mandiri. Nah, selanjutnya ada definisi konseptual. Menurut M. Knight dan Kasdan tahun 2009, tujuan hidup adalah cara individu untuk dapat memberikan makna di dalam hidupnya, serta memiliki kekuatan untuk mengelola tindakan, pikiran, dan emosi. Sehingga pada akhirnya, tujuan hidup itu sendiri adalah suatu cara individu untuk dapat memberikan makna di dalam hidupnya, memiliki cakupan, kekuatan untuk mengelola tindakan, pikiran, dan emosi, juga memiliki kesadaran. Nah, selanjutnya metode penelitian kelompok. Kami memilih metode penelitian kuantitatif dengan subjek berusia 18 hingga 28 tahun dengan status mahasiswa atau sedang bekerja, dan teknik pengumpulan data kami adalah kuesioner. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Peneliti berhasil mendapatkan subjek sebanyak 60 responden, usia yang peneliti harapkan 18 hingga 28 tahun sesuai dengan kriteria pada masa emerging adulthood. Karena pada masa ini individu mulai mengeksplorasi diri dan lingkungannya atau dikenal dengan masa emerging adulthood. Namun, kisaran usia responden yang bersedia terlibat dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif dan pekerja yang berusia 18 hingga 25 tahun yang memiliki latar belakang profesi seperti mahasiswa dan pekerja dari berbagai instansi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Lebih lanjut dalam penelitian tes validitas dari kelompok kami, peneliti menyebarkan kuesioner pada tanggal 22 Oktober 2020. Terdapat 5 partisipan yang bersedia membaca, memahami, dan juga memberi saran atas item-item yang tersedia. Hasil dari face validity yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil bahwa partisipan yang mengisi mudah memahami setiap item sehingga tidak ada satupun item yang gugur. Maka dari itu, alat ukur penelitian kelompok kami dapat dikatakan valid. Selanjutnya ada correct item total correlation, bertujuan untuk melihat kesesuaian fungsi item dengan fungsi keseluruhan skala yang ada. Di dalam penelitian kelompok kami mengambil nilai korelasi 0,25, di mana dengan nilai tersebut ada 13 item yang gugur dari 40 item yang ada. Sehingga 13 item ini menandakan bahwa item tersebut tidak selaras dengan skala yang ada. Nah, selanjutnya reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian kelompok kami adalah Alpha Cronbach.
Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan SPPS. Dari hasil perhitungan dilakukan pada 40 item dengan menggunakan standar 0,25, menggugurkan 13 item dan didapatkan koefisien reliabilitasnya yaitu sebesar 0,817. Lalu setelah dilakukan pengukuran kedua kalinya dengan meniadakan 13 item tersebut, didapatkan koefisien reliabilitasnya sebesar 0,880. Dari kedua hasil yang diperoleh didapatkan skor di atas atau lebih dari 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas pada instrumen atau penelitian kelompok kami dapat dipercaya. Nah, di video di atas sudah terdapat norma. Untuk kategori rendah, intervalnya memiliki frekuensi 7 dan norma dengan kategori sedang memiliki interval dengan frekuensi 45 dan norma dengan kategori tinggi memiliki interval dengan frekuensi 8 sehingga total frekuensinya adalah 60. Hasil perhitungan pengkategorian pada skala tujuan hidup diketahui frekuensi dari jumlah total 60 responden pada masing-masing kategori yaitu diperoleh 8 responden dengan kategori tinggi, 45 responden dengan kategori sedang, dan 7 responden dengan kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan tingkat tujuan hidup pada responden dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun atau pada masa emerging adulthood sebagian besar berada pada kategori sedang. Sehingga kesimpulan dari penelitian kelompok kami tentang konstruk tujuan hidup adalah dari kuesioner yang telah dibagikan kepada sejumlah responden di usia 18 hingga 28 tahun, diperoleh hasil dari 60 responden, terdapat 2% responden dengan tingkat tujuan hidup yang rendah, 75% responden dengan tingkat tujuan hidup yang sedang, dan 13 responden dengan tingkat tujuan hidup yang tinggi. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan jenis kelamin di dalam penelitian dan lebih menargetkan satu kalangan khusus baik dari mahasiswa atau pekerja sehingga dapat lebih menyasar untuk penelitiannya. Demikian penjelasan kelompok kami, kelompok 6 kelas PSPC terkait konstruk tujuan hidup dan hasil serta pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih.